ada pensil di sini. Pensilnya harus runcing ya teman-teman. Kalau nggak ada pensil, kalian bisa pakai apa yang tusuk sate itu? Iya, tusuk sate. Bambu tusuk sate. Tusuk sate itu apa ya? Tusuk sate. Eksperimen apa kali ini? Eksperimen menggunakan air. Nah, sebelum teman-teman tahu apa aja eksperimen yang bakal kita lakukan, teman-teman jangan lupa untuk dukung kita dengan cara subscribe channel kita, kemudian di like. Setelah di like, jangan lupa untuk komen. Setelah komen, jangan lupa untuk share video kita ke seluruh media sosial teman-teman punya. Dan pastikan juga kalian klik tombol loncengnya dan aktifkan notifikasinya biar selalu update video terbaru dari kita. Oke, langsung aja kita ke eksperimen air yang pertama. Oke, eksperimen yang pertama kita akan melakukan plastik diisi air terus ditusuk dengan pensil. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi? Akan berhasil atau akan bocor? Jadi alat dan bahannya yang pertama kita ada plastik. Plastiknya ukuran yang lumayan besar, yang paling enggak 1 kilo. Terus ada pensil di sini. Pensilnya harus runcing ya teman-teman. Kalau nggak ada pensil, kalian bisa pakai apa yang tusuk sate itu? iya, tusuk sate. Bambu tusuk sate. Tusuk sate itu apa ya? Tusuk sate. Kemudian ada air juga. Jadi langkahnya adalah Yang pertama kalian isi plastiknya dengan air. kita isi air secukupnya saja. Kemudian diikat. Kalian ikat. Setelah diikat, ini kita masukin. Udah Budi. Kita coba untuk menusuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, ini coba satu kali lagi. Oh, tidak. Mau coba lagi? Yang ketiga bocor guys. Dan Kayaknya kurang lanjut. iya, sepertinya pensil yang ini kurang runcing. Jadinya bocor. Nah, Jadi ini kalian bisa lihat pensilnya yang 1 sama 2 ini kan runcing. yang Yang ketiga agak sedikit tumpul. Apa bisa gini? Karena waktu masukin itu yang tumpul ini susah gitu loh. Jadinya plastiknya agak melebar sedikit. Sedangkan yang ini mereka pas mengikuti dari lingkaran pensilnya. Dan kalian tahu nggak sih kenapa? Ini bukan sulap, bukan sihir. Kenapa kok plastiknya bisa tidak bocor? Karena plastik tadi yang ditusuk dengan pensil yang runcing kok nggak bocor. Jadi penjelasannya bahwa plastik ini terbuat dari zat polimer. Zat polimer itu adalah zat yang mirip dengan benang kusut. Jadi ketika ditusuk itu tidak rusak. jadi zat polimer itu ketika ditusuk dia sama pensil itu hanya bergeser, tidak rusak. Tapi kalian tetap harus ingat, zat polimer yang ada di plastik ini ketika sudah bergeser dia tidak akan bisa kembali ke bentuk awalnya.
jari kalian, dia kan hanya bergeser. jadi hanya bergeser bentuknya itu jadi lurus. Bentuknya yang awalnya apa ya? Normal. Bentuknya yang awalnya rapi seperti ini, nah setelah ditusuk oleh jari kita, nah jadi Hanya bergeser. hanya permukaannya bentuk apa? mengikuti bentuk jempol yang tadi kalian tusuk ini. Nah, jadi seperti ini. Jadi kenapa ketika ditusuk dengan pensil, plastik ini akan merenggang dan merapat mendekati ukuran lingkaran pensilnya ini. Jadi makanya tidak ada celah sehingga tidak mengalami kebocoran. Beda halnya dengan pensil yang tumpul. Karena kita ketika menusuknya itu susah, jadinya agak susah gitu, nggak bisa langsung cret. Nah ini kan Satu kali tusuk. dan mereka langsung mengikuti bentuk lingkaran pensil. Tapi ketika yang tidak runcing ini, kita harus berusaha untuk menusuknya. Nah, jadi Akhirnya merenggang. lebih merenggang lagi dan tidak mengikuti bentuk pensil. Jadi seperti itu eksperimen air yang pertama. Dan sekarang kita mau coba eksperimen air yang kedua, yaitu adalah membuat pelangi menggunakan beberapa cairan. Apa aja alat dan bahannya? Keren tau, gila bu. Apa saja alat dan bahannya? Ayo kita langsung aja ke eksperimen yang kedua. Eksperimen yang kedua yaitu kita membuat air pelangi dari berbagai macam cairan. Di sini yang kita butuhkan adalah cairan Air biasa dikasih pewarna. kemudian ada minyak goreng, terus ada sabun cuci piring. Usahakan pilih yang warna hijau ya. Sabun cuci piringnya juga yang cair. Terus yang terakhir adalah spiritus. Terus Iya. alatnya ada corong. Dan ini untuk menaruh beberapa cairan tadi di dalam botol bekas ini. Kita langsung aja ke tahap-tahapnya. Yang pertama adalah ini dulu, Kita masukkan cairan sabun cuci piring. Nah, ini dimasukkan dulu. Dan untuk ketinggiannya masing-masing cairan bisa kalian sesuaikan dengan botolnya. botolnya. Kemudian yang kedua adalah air Warna. Kalian kalau warna selain merah bisa warna kuning. biru juga bisa. Dan kemudian masukkan minyak goreng. Setelah itu yang terakhir adalah kita masukkan spiritusnya. Ini seperti ini. Sebenarnya kalian bisa sampai penuh gini ya, tapi karena kita bahannya hanya sedikit saja. Jadi di sini terlihat Ada lapisan. ya. Ini adalah tadi warna hijau sabun cair cuci piring, kemudian ini warna merahnya, Air pewarna. kemudian ini warna kuning itu adalah dari minyak goreng, dan yang terakhir adalah warna putih. Sebenarnya kalau biar bisa lebih terlihat lagi kan ada spiritus yang warna biru tuh ya. Iya. Kalian bisa pakai spiritus warna biru. Jadi usahakan pakai warna yang tidak mendekati satu cairan dengan yang lainnya gitu. Dan kenapa sih kok setiap cairan yang dipakai itu tidak bisa tercampur? Karena setiap jenis cairan memiliki massa jenis cairan yang berbeda-beda. Selain itu, cairan tersebut memiliki kepadatan yang berbeda-beda sehingga tidak tercampur antara satu yang lainnya sehingga membentuk Lapisan pelangi. sehingga membentuk lapisan pelangi. Nah, kenapa kita memakai urutan ini? Karena sabun cuci piring itu memiliki massa jenis yang paling berat di antara empat ini. Sedangkan spiritus memiliki massa jenis atau berat jenis yang paling ringan sehingga tetap akan berada di atas. Kalau dikocok
tempatnya masing-masing. Jadi menuju posisinya masing-masing gitu. Gimana? Eksperimen ini menarik dan lucu ya. Oke, kita langsung masuk ke eksperimen air yang ketiga. Apa aja alat dan bahannya? Jangan di skip ya. Eksperimen yang ketiga, kita bakalan melakukan percobaan yaitu lada dalam air. Jadi seperti apa sih eksperimennya? Kalian tetap tonton kita dan kita kasih tahu untuk alat Dan bahannya yang pertama pastinya kita membutuhkan lada atau merica. Lada sama merica sama kan? Bersama-sama. Sama kan? Lada atau merica. Kemudian ada sabun cair lagi. Kemudian ada sabun cair dan juga ada air. Alatnya kita hanya membutuhkan 1 buah piring saja. Gimana caranya? Yang pertama adalah kita tuangkan airnya ke dalam piring. kemudian Kita masukkan airnya ke dalam piring. Nah, kalian bisa lihat di sini kalau ladanya itu masih ini ya, rata di tengah-tengah sini dan memenuhi piringnya. Jadi lada menyebar. Setelah itu kita Potong aja. Tangan kita ya olesi pakai sabun cair. Apa? Diratakan ke sana sampai dan kita coba masukkan tangan kita ke dalam lada. Nah, ladanya. Jadi ladanya itu menjauhi tangan kita. tangan yang udah dikasih sabun ya. Nah, kira-kira kalian tahu nggak sih kenapa kok ladanya itu bisa menjauhi tangan kita yang sudah kasih sabun? Karena sabun cair ini sudah memecah tegangan permukaan air, sehingga sisa dari tegangan permukaan air akan mendorong butiran merica ataupun lada menjauhi sabun. Jadi karena tangan kita udah dikasih sabun, akhirnya ladanya menjauhi tangan kita. Intinya adalah karena tegangan permukaan. Tegangan permukaan itu apa sih, Kak? Tegangan permukaan adalah gaya yang disebabkan oleh suatu benda yang bekerja pada permukaan zat cair. Jadi tegangan permukaan itu terjadi karena adanya perbedaan. Resultan gaya tarik molekul-molekul yang berada di permukaan zat cair itu. Nah, jadi sebelumnya bubuk lada itu kan terlihat tenang berada di permukaan air karena ditahan oleh permukaan air tersebut. Tapi ketika jari kita yang sudah dikasih sabun disentuhkan ke air, maka lada akan maka tegangan permukaannya itu jadi menurun gitu. Jadi saat tegangan permukaan air turun, Woi. Jadi saat tegangan permukaan airnya turun, maka ladanya menyebar ke tepi-tepi piring air secara merata. Jadi yang awalnya kumpul di tengah-tengah, jadinya ladanya menyebar ke pinggir-pinggir piring. Jadi ini tuh sempat ini lagi gara-gara ini ya, baru-baru ini karena virus corona itu, makanya kalian rajin-rajin
video kita yang sebelumnya. Video kita lainnya banyak banget. Konten kita yang bisa kalian tonton dan pastinya sangat bermanfaat. Sekian dari kita. Salam dari Sabang sampai Merauke.